Liga Italia bakal diinvestigasi, Juventus bisa terdegradasi ke Serie B lagi. Setelah sekian lama mendominasi sepak bola Italia, Juventus sedang mengalami masa-masa sulit. Mereka kesulitan bersaing di Serie A musim ini. Signorito tertinggal 10 poin dari Napoli. Pasukan masa Liga juga dipermalukan di Liga Champions. Mereka tersingkir di babak grup, bahkan kalah dari klub semenjana Maccabi Haifa. Namun, masalah Juventus lebih berat di luar lapangan. Baru-baru ini semua dewan direksi berhenti, termasuk Presiden Andrea Agnelli, Wakil Presiden Pavel Nedved, dan Direktur Pelaksana Maurizio Arrivabene. Juventus belakangan sedang diselidiki oleh pihak terkait di Italia. Juventus disebut mengalami keanehan dalam pengelolaan keuangan selama masa-masa pandemi COVID-19. Mereka diduga menyetujui kesepakatan rahasia dengan para pemain mereka, termasuk sang pelatih, Maurizio Sarri, untuk membayar gaji mereka selama 3 bulan. Meskipun mereka secara terbuka setuju untuk melepaskan gaji tersebut. Sebagai pengingat, Juventus pernah mengalami masalah pelik pada 2006. Juve terdegradasi sebagai akibat skandal Calciopoli. Saat itu Juventus disebut mencoba mempengaruhi FIFA Italia untuk mendapatkan wasit yang lebih baik. Baru-baru ini pengacara Italia Mattia Grassani, seorang ahli hukum olahraga, mengungkapkan bahwa penyelidikan saat ini lebih serius dan dapat mengakibatkan hukuman serupa. Saya pikir ini adalah penyelidikan terberat dalam sejarah Juventus, bahkan lebih berat daripada Calciopoli pada 2006. Perilaku melanggar hukum yang dituduhkan kepada mereka tidak ada presidennya, kata Grassani kepada stasiun radio Rai 1. Mattia Grassani menyebut Juventus mengambil risiko besar dengan melakukan hal itu. Hukuman yang bakal menimpa Juventus pun bisa sangat berat. Pada tingkat olahraga, mereka mengambil risiko lebih dari sekedar denda atau hukuman ringan. Semua ini bisa berujung pada hukuman berat, karena peraturan menyatakan bahwa jika ada perubahan dokumen, seperti surat-surat pribadi, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih besar daripada hukuman sederhana. Jelasnya, selain terdegradasi, Grassani menyebut, Juventus bisa mendapatkan hukuman lain, misalnya dicabutnya gelar juara Serie A Italia yang mereka raih. Aturan menyatakan bahwa jika klub telah memasuki musim berkat langkah-langkah ini, mereka dapat dikeluarkan darinya. Ini dapat menyebabkan degradasi dan bahkan hilangnya Scudetto, tandasnya. Kiper Chelsea dalam radar Juventus untuk pengganti Szczęsny. Situasi Juventus memang sedang riuh. Mundurnya para petinggi beberapa waktu lalu membuat kondisi tak menentu. Presiden klub Andrea Agnelli sendiri yang melantikkan jabatan itu terkait dengan penyelidikan yang dilakukan atas dugaan laporan keuangan palsu. Meski tak menentu kondisinya, namun ternyata tidak membuat Juventus berhenti beraktivitas di bursa transfer. Walau tidak mengambil langkah konkret, setidaknya mereka tetap melakukan pemantauan kepada para pemain yang dipotensial didapatkan. Laporan Tribal Football, Juventus melihat kemungkinan memboyong Edouard Mendy, kiper Chelsea. Sejauh ini mereka baru memantau situasi sang pemain yang disebut tidak baik-baik saja di London. Mendy sekarang dalam ancaman Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama. Situasi kontraknya juga tak menentu. Memang masih ada ikatan sampai 2025, namun sang pemain berharap perpanjangan dilakukan segera. Tapi sayangnya hal tersebut belum digubris. Kondisi yang mungkin bisa dimanfaatkan Juventus, apalagi mereka sedang mempersiapkan calon pengganti bagi Wojciech Szczęsny. Tiga pemain Chile yang pernah membela Juventus, ada pemain buangan Inter Milan. Chile menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Amerika Latin. Wajar jika tiga pemain mereka pernah membela klub asal Liga Italia Juventus. Tim nasional sepak bola Chile memang punya sejarah mentereng, khususnya di kompetisi antar negara Amerika Selatan. Seperti Copa America, mereka berhasil keluar sebagai juara untuk edisi 2015 dan 2016. Sementara di Piala Dunia, pencapaian terbaik tim berjulur Argentina peringkat ketiga di Piala Dunia 1962 silam. Memang sudah banyak pemain hebat yang lahir dari Chile, dan seperti kebanyakan pemain Amerika Latin, orang pun menjadi tujuan mereka berkarir. Dengan Chile selalu berada di 100 besar ranking FIFA, tentu saja mudah untuk para pemain berbakat mereka untuk merantau ke berbagai negara sepak bola di Eropa. Dalam 2 dekade terakhir sudah banyak pemain-pemain asal Chile meniti karir di klub-klub top Eropa. Liga Italia pun menjadi salah satu definisi karir favorit untuk para pemain berbakat asal Chile. Salah satunya adalah Croatia Juventus
yang punya catatan pernah dibela oleh 3 pemain asal Chili. Siapa saja ketiga pemain Chili yang pernah membela Bianconeri? Berikut kami ulas selengkapnya. Mauricio Isla. Juventus harus merogoh kocek sebesar 13,9 juta euro untuk merekrut Mauricio Isla dari Udinese. Kepindahan Isla ke Turin terjadi pada musim panas 2012, yang memang saat itu sang pemain sedang diincar dari klub top Eropa. Bianconeri tidak mampu bertele-tele dalam perbuatan tantangan sang pemain. Klub tidak peduli rekam jejak Isla yang baru saja sembuh dari cedera parah ACL. Benar saja, cedera kambuhan itu menghambat sebagian besar karirnya bersama si Nyonya tua. 4 musim berseragam Juventus, dia hanya mampu tampil 48 kali saja. Dia lebih sudah dipinjamkan ke klub-klub semenjana. Marcelo Salas. Jika membahas perjalanan karir Marcelo Salas saat berseragam Juventus, nampaknya tidak akan ada banyak yang bisa ditulis dalam CV-nya. Setelah berada 2 musim di Turin, ia hanya tercatat menelurkan 4 gol. Tentu saja, jumlah ini terbilang memprihatinkan untuk kategori pencapaian seorang striker. Selain itu, selama kurun waktu 2001-2006 bersama Juventus, Marcelo Salas juga sempat pergi sebagai pemain pinjaman sebanyak 2 kali. Apa yang menimpa Marcelo Salas di Juventus adalah salah satu dari sekian kisah sepak bola yang perlu disayangkan. Pasalnya, pada saat bergabung ke Bianconeri, ia bisa dibilang sedang berada pada titik terkuatnya sebagai pemain. Bersama Lazio saja, ia telah menggondol banyak gelar, yakni Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Cup Winners' Cup, dan Piala Super Eropa. Arturo Vidal. Juventus bisa dibilang merupakan klub top pertama yang menyadari kualitas top Arturo Vidal sebagai gelandang. Dengan mahar hanya 12,45 juta euro saja di tahun 2011, Bianconeri akhirnya berhasil merekrutnya permainan dari Bayer Leverkusen. Tidak lama setelah bergabung, Vidal langsung jadi andalan Juventus yang kali itu diasuh Antonio Conte. Pemain ini berhasil menyantarkan Juventus menyabet gelar Scudetto alias juara Liga Italia sebanyak 4 musim beruntun. Dalam 171 kali penampilannya untuk Juventus di semua kompetisi, Vidal mencetak 45 gol dan 25 assist. Setelah 4 tahun di Turin, Vidal menerima pinangan Bayern Munchen dan bermain di Jerman selama 3 tahun sebelum gabung ke Barcelona. Performanya bersama Barca benar-benar merosot hingga dirinya lepas ke Inter Milan bersama Nerazzurri. Dia juga bisa dibilang pemain buangan karena perilakunya yang suka berpesta hingga dini hari.